Welcome back to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah raket dari brand Li-Ning dengan seri Winstrom ya. Jadi di sini ada dua seri Winstrom ya, Winstrom 700 Special Edition dan Winstrom 703. Sama-sama Winstrom 700, cuma yang ini Special Edition, yang ini 703. Mungkin maksudnya generasi ketiga. Nah, Winstrom merupakan salah satu raket di Li-Ning yang masuk kategori raket ringan ya. Jadi selain Winstrom ada G-Force Superlight, ada Winlight. Nah, Winstrom sendiri merupakan raket ringan yang kalau saya perhatikan levelnya atau tingkatannya tinggi ya. Dan kalau kita perhatikan harganya juga lumayan ya. Harganya di atas 600-700an ya. Dan memang harganya yang segitu membuat raket ini dibekali banyak sekali teknologi. Nah, teknologinya apa saja? Nanti kita akan bahas dan juga nanti pengalaman saya menggunakan raket ini. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Winstrom 700 Special Edition dan Winstrom 703 ini hanya salah satu contoh di seri Winstrom ya. Ada banyak sekali seri Winstrom yang lain, ada Winstrom 72, 75, 78, 78 Plus dan lain-lain. Dan rata-rata raket seri Winstrom itu harganya lumayan ya. Paling murah itu berapa ya? Kalau ini 800-an. Mungkin harganya kalau yang lain itu mungkin 700-an ke atas ya. Saya tidak hafal tapi harganya lumayan ya. Memang harganya yang lumayan itu disebabkan karena raket ini dibekali banyak sekali teknologi ya. Ada TB Nano, ada Stability Torsion Angel, ada UHB Shaft, kemudian Superlight teknologi. Nah, nanti kita akan cerita-cerita ya di situ ya. Untuk spesifikasinya saya akan jelaskan secara detail karena sudah saya buat videonya. Nanti bisa kalian cek sendiri videonya, saya pernah membuat video spesifikasinya. Nanti kita akan bahas yang menarik saja ya, juga pengalaman saya menggunakan raket ini. Oke, Winstrom 700 Special Edition dan Winstrom 703 ini harganya lumayan dan bisa dilihat dari end cap-nya yang warnanya gold seperti ini. Jadi memang ini lebih apa ya, tingkatannya lebih di atasnya yang warnanya background-nya warnanya hitam itu ya, background hitam, logonya putih. Oke, kemudian ini gripnya standar ya, S1 enak. Kemudian yang menarik adalah ada ini ya, ada apa ya namanya ya, ada keterangan ES ya, extra skill. Jadi di Li-Ning tuh ada beberapa macam keterangan ya, ada ini, kemudian ada yang lain. Nah, saya tidak apa, nanti mungkin di kesempatan yang lain kita akan buat videonya ya. Jadi extra skill. Jadi ya karena ini raketnya ringan, jadi lebih ke apa ya, skill permainan yang lincah dan sebagainya. Saya tidak apa, nanti saya akan tuliskan keterangannya ya. Itu ada keterangan ES-nya ya. Memang tidak semua raket Li-Ning itu ada keterangannya. Di SS99S itu nggak ada, cuma warna ininya aja ya, kayak matanya ini ada, tapi keterangannya nggak ada. Kemudian raket-raket di low end-nya Li-Ning itu juga nggak ada. Kalau yang G-Force 8000 itu ada. Jadi memang tidak semua raket Li-Ning itu ada ya, hanya di tertentu saja. Oke, untuk catnya ini doff ya, warnanya kualitasnya bagus banget menurut saya, asik dan tebal. Dan ini yang 703 yang sudah lama, ini saya tidak tahu ya belinya tahun kapan, tapi ini memang sudah lama sekali. Dan sampai sekarang catnya ini masih bagus banget, kelihatan masih bagus, masih kayak tebel gitu ya. Memang di sini sudah ada beberapa luka ya, tetapi apa ya, tidak begitu parah lah, catnya ini masih bagus ya. Oke, kemudian yang menarik di sini untuk tulisannya ya. Ini kalau yang 700 Special Edition ini lebih baru ya, lebih baru dari yang 703 ya. Ini tulisannya dia timbul ya, terasa tidak menyatu dengan catnya. Kalau yang ini yang 703 dia tulisannya ini menyatu dengan catnya. Nah, untuk yang 703 dengan Special Edition ini sebenarnya sama saja ya. Sama saja, baik itu dari fisiknya, dari teknologi yang disematkan di raket ini, kemudian spesifikasi dasarnya sama. Hanya yang membedakan adalah nama serinya saja. Untuk feel digunakannya pun sama saja. Oke, kita lanjut ke bagian ini. T-joinnya dia di sini pipih ya, pipih. Di sini menariknya dia di sini tuh dia agak flat juga ya, pipih. Ada flatnya sampai atas ini. Kemudian di sini tuh dia aerobox ya, aerobox. Dan boxnya itu benar-benar apa ya, tegas, boxnya tegas.
Kan ada tuh yang box tapi dia bagian pinggirnya itu dia agak melengkung. Kalau yang ini dia tegas sekali. Kemudian ke atas ini dia aero box, dan kemudian sampai sini dia box lagi. Nah, jadi memang raket ini untuk diandalkan untuk power, diharapkan bermain power juga masih bisa. Oke, aerodinamisnya ada di sini. Grommetnya 72. Saya tidak tahu kenapa Li-Ning itu masih mempertahankan raketnya itu di grommet 72 ya. Mungkin ada alasan tertentu ya. Grommetnya berwarna putih. Bagus ya. Kalau yang ini warnanya hitam karena sudah diganti. Kalau aslinya memang warnanya putih ya. Karena ini sudah lama, mungkin grommet yang warna putihnya itu sudah rusak, jadi diganti yang hitam. Tapi kalau kalian beli Windstorm itu rata-rata warnanya kayaknya putih semua. Jadi memang bagus ya. Bagus ini, kualitas grommetnya bagus ya, dan ya bagus lah. Oke, itu dari tampilan fisiknya ya. Nah, raket ini yang menariknya adalah dibekali teknologi TB Nano dan Stability Torsion Angel, juga UHB SAF. UHB SAF itu semacam teknologi yang membuat titik lengkung pada titik tertentu. Nah, ini berdasarkan masukan dari pemain, sehingga hal itu membuat pukulan yang kita buat, pukulan ke kok itu ketika ini melengkung itu mampu membuat impact yang lebih maksimal lagi ya. Titik lengkungnya itu direkayasa. Jadi kalau misalkan ini ya, ini AS99S, titik lengkungnya itu dia, kalau yang ini menurut saya terasa di sini ya, terasa melengkung ya, sudah melengkung. Ini untuk melihat apakah ada bedanya atau tidak ya. Nah, kalau yang ini dia cenderung lebih ke atas ya titik lengkungnya ya. Jadi bagian bawah sini sampai sini tuh dia stabil. Kemudian yang melengkung hanya sini saja. Nah, tentu itu memiliki keunggulan yang lebih daripada yang lengkungannya itu dari bawah sini ya. Oke, itu UHB SAF. Kemudian Stability Torsion Angel, jadi lebih menstabilkan torsion, tegangan ketika ini di ininya ya, di frame-nya ya. Ketika kita melakukan pukulan itu biasanya kan ada semacam getaran, baik itu yang di area sweet spot. Kalau di area sweet spot kan tidak terlalu terasa ya, tapi kalau yang di luar itu biasanya akan terasa keras. Nah, ini teknologinya ini mampu membuat torsionnya itu lebih stabil, sepengetahuan saya seperti itu ya. Kemudian TB Nano itu teknologi yang memadukan karbon fiber dan resin, sehingga membuat frame raket memiliki elastisitas, stabilitas, dan daya tahan yang lebih baik. Tentunya dengan adanya teknologi-teknologi itu membuat performa raket ini menjadi lebih baik. Nah, itu yang tidak ada di seri raket ringan di Li-Ning lainnya ya, kayak Winlight atau GeForce Superlight. Nah, tentu itu akan membuat perbedaan di performanya. Oke, kalau bicara Windstorm adalah raket ringan. Raket ringan itu mungkin ada yang bertanya, apakah raket ringan itu mampu mengenerate power yang bagus? Apakah nanti untuk smash itu rasanya akan berisi atau tidak ampang? Dan macam-macam, biasanya ada berbagai macam pertanyaan. Nah, untuk yang Windstorm sendiri ini memang tidak perlu diragukan lagi ya, untuk untuk bermain power ini masih oke, masih bisa. Kemudian ya berisi lah, rasanya berisi. Kemudian ya tidak ampang lah, jadi menurut saya lumayan, karena memang ada yang raket ringan itu rasanya itu kurang greget ya. Tapi kalau yang ini tidak ada masalah, karena ya itu tadi berbagai macam teknologi yang ada di raket ini. Kalau diperhatikannya, memang kalau untuk pemula ini agak sebenarnya bisa-bisa aja ya, tapi terlalu berlebihan sebenarnya ini kalau untuk pemula. Ini lebih, kalau menurut saya lebih cocok untuk mereka yang sebenarnya jam terbangnya sudah banyak, terus level permainannya sudah oke. Karena apa? Biasanya kan ya di dalam permainan kan tidak selalu bermain serius ya. Ada kalanya memang bermainnya itu lebih santai. Tetapi ketika ingin bermain santai dan ingin masih mempertahankan power, nah raket ini sebenarnya cocok di situ ya. Tidak terlalu ya, karena ringan, jadi untuk sun-nya enak, nggak berat, nggak menguras tenaga. Tapi ketika kita ingin bermain power, nah raket ini bisa memberikan itu.
Ya sebenarnya nggak ada masalah ya, cuma ya menurut saya itu tadi ya lebih cenderung kalau untuk dipakai untuk intermediate ke atas lah, yang jam terbangnya lumayan dan level permainannya lumayan. Oke, dan memang ya lebih worth it ya ini. Kalau misalkan kalian punya budget ya bisa beli ini, tapi kalau kalian pemula sebenarnya tidak perlu memaksakan untuk beli raket yang ini, karena memang ya mungkin bisa saja nanti nggak akan terlalu terasa bedanya. Oke, nah jadi ini sudah saya gunakan beberapa kali dan memang untuk smash itu oke ya. Untuk powernya masih ada. Ini settingannya adalah dipasangi senar dari Yonex BG66 Force, tarikan 28. Hitting soundnya oke, seperti ini. Menurut saya bagus ya. Coba kita dengan kok ya. Ini juga suaranya bagus, melenting ya. Kemudian berat totalnya ini 90 ya, dengan grip bawaannya masih ada. Nah kalau kalian ingin membuat raket ini powernya lebih dapat lagi, grip bawaannya dilepas dan dilapisi grip lagi. Beratnya 90 dan balance point-nya ini dengan kondisi grip bawaannya masih ada dan dilapisi grip baru ini jadi berapa ya, 285an tadi saya hitung ya. Tapi tenang saja, untuk bermain power masih bisa. Oke, itu untuk smash ya. Untuk lob saya rasa juga nggak ada masalah. Enak karena ini shaftnya kebantu ya. Shaftnya ini kan fleksibel ya. Jadi masih enak. Kemudian untuk, nah ini kelebihan raket ringan adalah ada di swing. Swingnya enak banget, swing speednya oke. Jadi untuk drive ini enak banget. Untuk defense juga ini enak. Kemudian untuk netting saya rasa nggak ada masalah, drop shot nggak ada masalah, untuk kontrol juga enak. Raket ringan itu untuk kontrol enak ya. Terlebih lagi ini kan balance point-nya jadi 285an ya, jadi 285an, jadi untuk flashing control masih asik ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini untuk main depan dan belakang bisa-bisa saja ya. Kalau main depan memang untuk adu drive, bermain-main cepat ini raket ini oke ya. Ini beratnya 79, tidak terlalu ringan banget ya, dan hampir ke 40, jadi masih enak lah. Untuk main belakang juga sebenarnya juga enak, cuma kalau untuk bermainnya itu lebih serangan yang terus-terusan memang sebenarnya agak kurang. Tapi kalau hanya bermain belakang itu masih lebih ke kontrol, flashing, itu tidak ada masalah. Ini oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, pengalaman menggunakan raket ini. Secara umum raket ini menurut saya enak, tapi harganya lumayan juga ya, tapi enak ya, tidak terlalu mengecewakan lah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang saya sampaikan di kolom deskripsi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna buat pengetahuan, wawasan, dan informasi teman-teman semua. Oke, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.